الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini. Oh, mudah-mudahan meninggal syahid. Orang yang terkena api meninggal syahid. Setrum itu adalah arus listrik api. Apa disebut syahid? Mengapa dia yang meninggal ini disebut syahid? Syahid artinya menengok. Nanti bapak ibu kalau ditanya orang, dia mati syahid. Apa itu syahid tuh? Entahlah dari dulu dah begitu kata orang. Syahid artinya menengok. Kenapa orang mati syahid disebut menengok? Karena sebelum dia mati, dia sudah menengok tempatnya dalam surga. Sebelum dia mati, dikepakkan malaikat sayapnya begini. Nampaknya tempatnya dalam surga. Itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum. Orang yang mati jihad fisabilillah syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati melahirkan syahid. Tapi tak semua. Yang mati sakit perut karena makan jengkol petai tak syahid. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ini saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Saya jawab dulu pertanyaan. Ada dua masjid yang sangat berdekatan sekali jaraknya. Hanya 20 sampai 30 meter saja. Apakah itu baik Pak Ustadz? Karena kalau sholat jamaah kedua masjid ini jadi terpecah sikit kali. Ini Masjid Husain. Karena di dalam masjid itu ada kepala Husain, cucu Nabi Sayyidina Husain. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Kepala Husain ada di dalam. Ini jalan raya, ini Masjid Al-Azhar. Nanti kalau Bapak ke Mesir, Kairo, mana tempat Ustadz Somad kuliah dulu? Ini Masjid Al-Azhar. Ini jalan raya, ini Masjid Husain. Jarak antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Husain dekat. Azannya bersaut-sautan. Itu dalil bagi orang yang melarang tak boleh bangun masjid berdekat-dekatan. Boleh, tapi sama-sama penuh. Ini dua masjid dekat sama-sama kosong. Jangan membangun masjid, makanya harus ada izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Harus ada syarat-syarat pendirian masjid. Jangan mentang-mentang punya duit dirikan, akhirnya menimbulkan mudarat, kelahi. Hanya beda-beda sikit masjid. Alah, tak dikasihnya aku di sop pertama, nanti aku buat masjid. Buat masjid apa namanya? Masjid sop pertama. Sombong. Kaji kita tadi kan awalnya menghilangkan sombong. Bangun masjid itu untuk merendahkan diri, bukan untuk menunjukkan kita kaya. Masjid siapa tuh? Masjid aku lah. Kenapa Pak buat? Karena aku kemarin tak boleh situ, aku buat kan. Ustadz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu, ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000. Apa ini Bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Ustadz, apa hukumnya ikut asuransi?
Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta, haram. Jadi Pak Ustadz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustadz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil, tak ada ikut. Jadi kalau Ustadz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan, ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah, tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh, kencang 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan, karena gelap. Terbang mobil itu. Berhentinya pas nabrak tiang listrik. Hancur. Masuk bengkel. Ditanya sama orang bengkel, Pak, ya, Bapak pakai safety belt? Enggak, lupa saya. Kok enggak mati? Mana aku tahu. Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati nih. Hancur, remuk ke dalam. Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.